Karena banyak yang DM terkait video tentang kritik filosofis epistemologis terhadap Protestantisme terlalu ilmiah dan banyak istilah teknis, saya akan menjelaskan dengan sebuah ilustrasi lebih sederhana agar mudah dipahami umat Katolik yang tidak belajar filsafat atau teologi. Bayangkan gereja Katolik sebagai kapal besar yang dibuat langsung oleh Kristus. Kapal ini dibangun dengan kokoh, memiliki peta perjalanan yang lengkap, serta nahkoda dan awak kapal yang berpengalaman. Selama berabad-abad, kapal ini telah mengarungi lautan sejarah, melewati badai dan gelombang besar, tetapi tetap berlayar menuju tujuan akhir, keselamatan di dalam Kristus. Di kapal ini, ada makanan dan air yang cukup untuk semua orang, ini melambangkan sakramen-sakramen yang memberikan rahmat dan kehidupan rohani. Ada juga lampu dan mercusuar yang menunjukkan arah, ini adalah ajaran gereja yang terjaga oleh magisterium, sehingga para penumpangnya tidak tersesat. Sekarang, bayangkan ada sekelompok orang di dalam kapal ini yang suatu hari memutuskan untuk pergi dengan perahu kecil mereka sendiri. Mereka mungkin membawa beberapa bekal dari kapal besar, seperti air dan roti, tetapi mereka meninggalkan banyak hal yang penting. Mereka tidak lagi memiliki peta perjalanan yang penuh, tidak ada nahkoda yang pasti, dan bekal mereka lama-kelamaan akan habis. Perahu-perahu kecil ini adalah komunitas Protestan. Mereka masih memiliki beberapa kebenaran, mereka mengenal Yesus, mereka memiliki kitab suci, tetapi mereka kehilangan banyak hal yang Tuhan berikan di dalam gerejanya, sakramen Ekaristi yang sejati, otoritas yang memastikan ajaran tetap benar, dan kesatuan dalam perjalanan menuju keselamatan. Karena tidak ada nahkoda yang sama, setiap perahu kecil mulai berlayar ke arah yang berbeda. Ada yang tetap dekat dengan kapal besar, ada yang semakin jauh, dan ada yang bahkan mulai membuat peta mereka sendiri. Inilah mengapa ada begitu banyak denominasi Protestan dengan ajaran yang berbeda-beda. Sementara itu, kapal besar tetap berlayar, menawarkan tempat bagi siapa saja yang ingin kembali. Kristus membangun kapal ini bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk membawa semua orang dengan aman ke tujuan akhir. Dan meskipun perahu-perahu kecil itu masih memiliki beberapa bekal, mereka tidak memiliki kepenuhan yang hanya ada di dalam kapal besar yang dibuat oleh sang pemilik laut itu sendiri. Jadi, komunitas Protestan memiliki sebagian kebenaran, tetapi hanya gereja Katolik yang memiliki kepenuhan kebenaran itu, karena hanya gereja Katolik yang tetap berada dalam kapal yang dibangun oleh Kristus sendiri. Maka, wahai jiwa yang mencari kebenaran, lihatlah kapal besar dan kokoh itu, yang telah berlayar sejak hari pertama, melewati samudra waktu, diterpa badai, namun tak pernah karam selama 2000 tahun. Di dalamnya, cahaya kebenaran tetap menyala, suara gembala sejati masih terdengar, dan meja perjamuan kasih terus terhampar bagi mereka yang lapar akan hidup kekal. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing di lautan luas dengan perahu kecil yang rapuh, tanpa peta yang pasti, tanpa nahkoda yang sejati. Gelombang kebingungan dan arus kesesatan mengintai di setiap sudut, siap menyeret jauh mereka yang berlayar sendiri. Kembalilah ke kapal sejati, tempat di mana Kristus sendiri menjadi jangkar yang kokoh dan layar yang membimbing. Disinilah jalan yang aman menuju pelabuhan surgawi, tempat Bapa menanti dengan tangan terbuka. Sebab hanya dalam bahtera ini, dalam gereja yang kudus dan apostolik, perjalanan kita akan mencapai tujuannya, bukan sekadar mengarungi lautan dunia, tetapi berlabuh dalam pelukan kasih abadi di surga. Dominus vobiscum, salve.